Shalom, selamat bertemu kembali dengan Pak Afi hari ini di dalam video pembelajaran matematika makin tekun makin jatuh cinta. Saya berharap hari ini ketika kalian menyimak video ini dalam kondisi baik dan siap untuk bersama-sama belajar. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa, kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan untuk pembelajaran hari ini, biarlah apa yang mau kami pelajari boleh menjadi berkat buat setiap kami, dan kami Tuhan beri kemampuan untuk mengerti, memahami apa yang akan kami pelajari pada saat ini melalui video ini Tuhan. Sepenuhnya Tuhan, waktu, tempat, dan segala sesuatunya kami percayakan di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, amin. Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu topik di materi pembahasan matematika wajib kelas 10, yaitu tentang trigonometri. Kita mau belajar dulu pengertiannya. Apa itu trigonometri? Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, trigonom yang artinya adalah tiga sudut dan metro artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik seperti sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dan relasi tersebut. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Trigonometri juga identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, simbolnya nanti dituliskan sin, kosinus dituliskan kos, tangen dituliskan tan, kosekan dituliskan sebagai kosek, sekan dituliskan sebagai sek, dan kotangen dituliskan sebagai kotan. Yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Trigonometri merupakan ilmu matematika yang sangat penting dalam kehidupan. Banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan, seperti dalam bidang astronomi, dalam bidang geografi, teori musik, elektronik, ekonomi, medical, teknik, dan banyak hal yang lainnya lagi. Dengan trigonometri kita bisa mengukur jarak suatu bintang di angkasa sana tanpa kita harus pergi ke luar angkasa. Kita juga bisa menghitung sudut tebing tanpa harus kita memanjat tebing itu terlebih dahulu. Kita juga bisa mengukur lebar sebuah sungai tanpa kita harus mengarunginya. Itulah beberapa manfaat mempelajari trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri adalah sebuah konsep. Hal pertama yang perlu dimengerti dalam memahami konsep dasar trigonometri, bentuk dan rumus sebuah segitiga, terutama segitiga siku-siku. Ya. Pada dasarnya sebuah segitiga selalu terdiri dari tiga sisi, yaitu sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Dari tiga buah sudut, yaitu sudut tegak, sudut depan, dan juga sudut samping, di mana jika ditambahkan jumlah sudut sebuah segitiga haruslah selalu 180 derajat. Nah, ini adalah beberapa gambaran aplikasi dari penggunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bisa untuk mengukur navigasi di darat, di laut, ya, bahkan untuk menentukan dalam bidang astronomi. Sebelum kita belajar tentang trigonometri lebih jauh, kita akan memulai dari hal yang sederhana, yaitu pengertian tentang sudut. Apa itu sudut? Ya. Sudut bisa dilihat di sini, itu adalah hasil dari rotasi sisi awal atau initial slide ke sisi akhir atau terminal slide. Dan sudut akan bernilai positif jika arah putarnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, dan akan bernilai negatif jika arah putarnya itu searah dengan jarum jam. Ya, ada ilustrasi di sana, bisa kalian simak.
Ini juga bentuk lainnya. Dan jika inisial slide-nya itu berhimpit dengan sumbu X dalam koordinat kartesius, maka kita sebut sudut ini dalam bentuk baku. Pertanyaannya, apakah ada bentuk yang tidak bakunya? Contoh seperti gambar di sini. Ya, ini adalah contoh bentuk sudut dalam posisi tidak baku. Ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut, ya, tentu ketika kita belajar sudut kita harus mengetahui ya tentang ukuran, ya. Tapi sebelum kita belajar tentang ukurannya, mari kita belajar apa yang Alkitab katakan di sini. Pavi ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ini adalah tentang ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera. Hasta itu adalah ukuran kurang lebih panjang lengan orang dewasa, ya, ukuran panjang lengan orang dewasa. Alkitab Indonesia itu memberikan keterangan di sana, pada umumnya panjang lengan kita itu 45 cm. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Maksudnya adalah Allah sedang mengajarkan kita tentang sebuah ketelitian ketika kita melakukan pengukuran. Ada ukuran yang harus kita pahami. Nah, di dalam belajar sudut ada dua ukuran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ukuran derajat. Ya, derajat simbolnya adalah pangkat 0 gitu ya, pangkat 0. Kalau kita punya initial slide dan terminal slide, kita putar ya, membentuk satu putaran penuh, maka kita akan punya sudut sebesar satu putaran, dan itu kita artikan sebagai 360 derajat. Kalau kita hanya memutarnya setengah putaran seperti gambar di samping ini, itu artinya kita sudah punya sudut sebesar 180 derajat. Kalau hanya seperempat putaran, maka kita punya 90 derajat. Kalau seperti itu, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa besar 1 derajat itu adalah 1/360 putaran. Itu adalah definisi sudut 1 derajat, sebesar 1/360 putaran. Konversi lain dari ukuran sudut ini adalah 1 derajat itu nilainya adalah 60 menit. 1 derajat itu sama dengan 60 menit, dan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi kalau kita punya sudut 1 derajat itu artinya sama saja dengan 60 menit dikali 60, kita akan dapatkan 3600 detik. Jadi 1 derajat itu setara dengan 60 menit, setara dengan 3600 detik. Kita akan berarti menggunakan ukuran ini ketika kita punya sudut di sini dikatakan 65,83 derajat. Kita mau ubah ukuran ini ke dalam bentuk derajat, menit, dan detik. 65,83 artinya 65 derajat ditambah 0,83 derajat. Nah, yang sisanya yang di belakang mari kita akan ubah ke dalam satuan menit dan detik. Yang pertama 0,83 menit itu artinya 0,83 dikali 60 menit. Kita masih punya di sana 49,8 menit. Ya. Berarti kita sudah punya 65 derajat ditambah 49 menit, masih ada sisa lagi 0,8 menit. Nah, 0,8 menitnya kita buat dalam bentuk detik menjadi 0,8 dikali 60, kita punya 48 detik. Jadi 65,83 derajat setara dengan 65 derajat, 49 menit, 48 detik. Kita sudah bisa belajar mengkonversi dari derajat sampai detil ke menit dan sampai detil ke detik. Oke, berikutnya kita akan belajar sudut yang kedua, satuan ukur sudut yang kedua, yaitu adalah radian. Radian di sini adalah sudut yang dibentuk
di antara dua jari-jari, di mana ya ini pelajaran SMP, mari kita mengingat kembali. Ada Pak Afid tuliskan di sana ada sudut pusat ya dan ada busur. Ya, semoga kalian masih ingat ini pelajaran di SMP gitu ya. Busur itu adalah sisi di depan sudut pusat ya. Sisi di depan sudut pusat, bentuknya lengkungan gitu ya. Nah, besar radian ini adalah sudut yang terbentuk di mana panjang busurnya itu sama dengan panjang jari-jarinya. Ya, kita lihat gambar ilustrasi di sini. Sudut yang ada di antara lingkaran itu gitu ya, sudut pusatnya itu terbentuk dari busur yang panjangnya sama dengan jari-jarinya. Nah, dari situ kita bisa buat kesimpulan sudut BOC ya, sudut BOC ya, itu adalah perbandingan antara panjang busur BC-nya ya, panjang busur BC-nya dengan panjang jari-jarinya. Ya, ketika panjang busurnya sama dengan panjang jari-jarinya, maka sudut yang terbentuk itu adalah sudut 1 radian ya, sudut 1 radian. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya sudut sebesar 180 derajat atau sudut setengah lingkaran? Kita tahu keliling lingkaran rumusnya adalah 2πr. Berarti kalau setengah lingkaran maka sudutnya adalah atau kelilingnya adalah hanya πr. Ya, maka kita punya di sini besar sudut BOC itu adalah perbandingan antara panjang busurnya. Panjang busurnya adalah πr karena setengah lingkaran dibagi r jari-jarinya. Maka sudut yang sebesar 180 derajat ini ya, 180 derajat ini sama dengan pi radian. Ya. Sudut 180 derajat itu sama dengan pi radian. Nah, kalau begitu kita akan punya dua bentuk konversi. 1 derajat nilainya adalah sama dengan pi per 180 radian dan 1 radian sama dengan 180 per pi. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan berarti mengubah ya bentuk 2/3 pi radian ke dalam bentuk derajat. Ya, berarti 2/3 pi radian sama dengan 2/3 pi dikali 180 per pi, maka nilainya sama dengan 120 derajat. Yang berikutnya kita mau berlatih mengubah bentuk derajat menjadi bentuk radian. Ubah 225 derajat ke dalam bentuk radian, maka 225 derajat dikali pi per 180 radian nilainya sama dengan 5/4 pi radian. Ya, kita sudah bisa mengubah dari bentuk radian ke derajat dan sebaliknya dari derajat ke radian. Kesimpulan apa yang kita dapatkan dari video kali ini? Yang pertama, kita belajar tentang sudut ya. Yang kedua, kita belajar tentang satuan sudut, kita mengenal ada notasi derajat dan juga ada radian beserta dengan konversinya. Dan tentunya tadi kita belajar firman Tuhan yang melandasi kita bahwa kita diajarkan untuk teliti dalam mengerjakan sesuatu terutama dengan ukuran-ukuran yang sudah diberikan. Selamat berlatih, selamat belajar. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian kuasai dengan baik dan dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.